Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cara TV Channel. Kita melanjutkan video pada sistem kopling, yaitu pada part yang ketiga. Kita sudah mengupload video pada part yang ke-1 dan yang kedua. Kemudian pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pada sistem kopling pada part yang ketiga, yaitu cara kerja sistem kopling manual. Jadi kita akan membahas cara kerja kopling manual. Untuk cara kerjanya, saya akan bahas menggunakan gambar 2 dimensi, yaitu menggunakan animasi 2 dimensi dan menggunakan animasi 3 dimensi, supaya lebih mengerti dan lebih paham. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Cara TV Channel. Untuk cara kerja dari sistem kopling manual, di sini menggunakan pengendali hidrolik ataupun menggunakan minyak atau oli. Ini gambar 2 dimensi. Supaya lebih paham lagi, saya jelaskan prinsip kerjanya dulu. Yang pertama itu dimulai dari sebelah sini, yaitu pedal kopling ataupun clutch pedal. Posisinya itu seperti ini, di mana pedal kopling itu paling kiri, kemudian di tengah ada rem, paling kanan itu ada pedal gas. Ketika pedal kopling ditekan, maka di sini akan bergerak ke bawah. Di sini ada master clutch melalui selang kopling menuju ke power clutch ataupun master kopling bagian bawah. Jadi tenaga injakan kaki akan menekan fluida ataupun hidrolik yang awalnya tenaga mekanis ataupun tenaga gerak dirubah menjadi tenaga hidrolik ataupun tenaga cairan. Tenaga cairan ini akan disalurkan melalui selang kopling menuju ke bagian master bagian bawah. Di sini dirubah kembali dari tenaga cairan ataupun tenaga hidrolik dirubah menjadi tenaga mekanik. Untuk prinsip kerjanya seperti ini. Dicontohkan ini ada 2 master silinder, satunya adalah master silinder bagian atas, satunya lagi adalah master silinder bagian bawah. Ketika master silinder bagian atas, yaitu yang dekat dengan pedal kopling, ketika ditekan, ketika bagian atas didorong masuk, maka bagian bawah akan kedorong keluar. Nanti bagian di sini yang akan merubah tenaga ataupun tekanan hidrolik menjadi tekanan mekanis ataupun tekanan gerak. Kemudian akan kembali seperti semula dikembalikan oleh yang namanya pegas kopling. Jadi akan kedorong kembali oleh pegas kopling mengembalikan seperti semula. Prinsip kerjanya seperti ini. Untuk aplikasinya seperti ini. Jadi ini ada gambar animasi 2 dimensi, sebuah mesin di mana sebelah kanan mesin ini ada kopling yang warna coklat ini flywheel, kemudian yang warna kuning di tengah-tengah ini adalah clutch disc ataupun piringan kopling atau plat kopling, kemudian yang warna biru merupakan rumah kopling atau pressure plate atau plat penekan. Ini ada master silinder bagian atas ataupun master clutch, kemudian ada power clutch ataupun release cylinder, sama saja. Jadi entah itu namanya power clutch ataupun release cylinder ataupun master cylinder bagian bawah, sama intinya. Ketika pedal kopling ditekan, jadi awalnya adalah warna pink. Warna pink berarti tekanannya adalah rendah atau belum bertekanan tinggi. Ketika ditekan, maka menjadi seperti ini. Warnanya menjadi merah. Berarti fluidanya ataupun hidroliknya atau olinya itu ditekan oleh piston di sini. Ketika menggerakkan pedal ditekan, maka piston itu maju. Piston maju mendorong fluida ataupun hidrolik atau oli, mendorong dari master silinder bagian atas menuju ke master silinder bagian bawah. Gerakan ini yang namanya dengan free play ataupun gerakan sebelum menggerakkan kopling.
Jadi kadang kalau kita menginjak sedikit, injak sedikit itu kan belum memfungsikan. Ya, itu fungsinya sebagai free play. Untuk ancang-ancang bahasanya. Atau untuk persiapan. Ya, mengisi minyak ataupun oli untuk sampai ke master silinder bagian bawah. Ketika ditekan lagi, seperti ini, maka master silinder bagian bawah yang awalnya diam menjadi bergerak. Tekanan dari master silinder bagian atas diteruskan ke master silinder bagian bawah, dirubah menjadi tenaga mekanis ataupun tenaga gerakan. Jadi yang awalnya tenaga hidrolik dirubah oleh master silinder bagian bawah menjadi tenaga mekanis, yaitu tenaga gerakan. Ini akan menekan yang namanya release fork ataupun garpu pembebas. Release fork ini prinsip kerjanya sama seperti jungkat-jungkit. Ketika saya dorong ke arah kiri, maka komponen atau bagian yang lain akan bergerak ke arah kanan. Saya ulangi lagi. Ini. Ya, ketika saya dorong ke arah kiri, maka yang ini ke arah kanan. Ini akan mendorong yang namanya release bearing ataupun bantalan pembebas. Bantalan pembebas ini akan mendorong ini yang warna biru kecil. Ini yang dinamakan dengan pegas diafragma ataupun diafragma spring. Diafragma spring akan didorong sini. Yang awalnya sini didorong. Ketika diafragma spring didorong ke arah kiri, perhatikan, maka pressure plate yang warna biru yang besar ini akan ke kanan. Saya ulangi lagi. Akan ke kanan, sehingga yang warna kuning ini ataupun clamp disc ataupun piringan kopling, ketika yang kuning menempel ataupun clamp disc ataupun piringan kopling menempel dengan flywheel, yaitu ketika mesin ini berputar, maka flywheel ikut berputar. Ketika flywheel ini berputar, yang kuning ataupun clamp disc beserta rumah koplingnya juga ikut berputar karena menempel, menekan flywheel. Jadi nempel dengan flywheel, jadi putaran flywheel akan diikuti oleh putaran piringan kopling dan diikuti oleh rumah kopling. Sehingga rumah kopling ini akan diteruskan ke poros input ke transmisi. Ketika dibuka, perhatikan, ketika dibuka maka akan membuka atau tidak menempel. Ketika tidak menempel, ya perhatikan, yang awalnya adalah muter ini, ketika dibuka atau ditekan, maka yang kuning menjadi renggang. Nah, sehingga tidak nempel lagi dengan flywheel. Flywheelnya tetap muter karena mesinnya muter, tetapi yang kuning tidak ikut muter ataupun clamp disc-nya tidak muter. Kalau clamp disc-nya tidak muter, maka poros bagian tengahnya ini juga tidak ikut muter. Maka poros input menuju transmisi otomatis tidak berputar, sehingga putaran mesin tidak diteruskan ke transmisi dan tidak diteruskan ke roda. Kemudian saya akan menjelaskan animasi menggunakan 3 dimensi. Perhatikan animasi 3 dimensi berikut ini. Ini merupakan animasi 3 dimensi dari sistem kopling. Perhatikan ketika pedal ditekan ataupun ketika pedal dilepas, maka ini muter. Bagian sini kiri merupakan mesin, putaran mesin, diteruskan ke flywheel. Ini yang ada geriginya ataupun ada giginya. Kemudian yang warna merah ini rumah kopling, akan diteruskan ke bagian poros input ke transmisi. Ketika ditekan pedalnya, ini berhenti. Sedangkan putaran mesinnya masih di sini berhenti. Ketika dilepas, maka putaran poros input ke transmisi ikut muter. Ikut berputar karena diteruskan ke transmisi. Ini bagian flywheel. Ketika mesin berputar, maka flywheel juga ikut muter karena satu kesatuan. Kemudian ini clamp disc ataupun piringan kopling. Bagian tengahnya ini ada menempel yang namanya poros input ke transmisi.
Ketika tidak menempel atau tidak ditekan, flywheel-nya berputar, sedangkan ini bagian dari clutch di situ tidak berputar. Sedangkan ketika ditekan, nempel, maka ini berputar, porosnya berputar. Yang menekan siapa? Yang menekan itu rumah kopling. Lebih tepatnya adalah pressure plate ataupun plat penekan. Jadi muternya flywheel ini bareng dengan muternya rumah kopling. Ini ketika ditekan pegasnya, maka bagian atas membuka. Saya ulangi lagi, ketika bagian di sini ditekan, ini membuka. Sekali lagi, ini ditekan, ini membuka. Jadi paham ya untuk cara kerja dari sistem kopling manual. Demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya dapatkan notifikasi terbaru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.